Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu 6 Maret 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 5 ayat 17 sampai 19. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat-tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Dalam pengajarannya kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus menegaskan bahwa hukum Taurat itu baik karena mengarahkan manusia kepada Allah. Bagi Yesus, jika orang Yahudi melakukan hukum Taurat dengan setia, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus tidak pernah dan tidak akan pernah menghilangkan apa yang sudah ada, apa yang sudah baik dalam hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Begitu pentingnya Taurat Musa sehingga huruf sekecil satu iota pun tidak akan dihilangkan oleh Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam menghadapi Taurat, Tuhan Yesus selalu menerima dan menyempurnakannya. Menurut hukum Taurat, orang yang membunuh harus dihukum. Yesus menambahkan lagi, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Apa latar belakang Yesus menambahkan hal demikian? Tentunya demi kasih. Atau kita bisa menerjemahkan dalam bahasa kita sekarang ini, apa yang disampaikan oleh Yesus. Apabila kita mau pergi ke gereja, kita mau beribadah dan memberi derma, tetapi kita ingat dan sadar akan sesuatu yang ada dalam hati kita terhadap sama saudara-saudari kita. Janganlah kita pergi dulu. Pergilah kita berdamai dengan saudara-saudari kita itu. Lalu kita datang ke hadapan Tuhan dan beribadah kepadanya. Itulah kasih Kristiani sejati. Hanya orang yang memiliki kasih sejati yang akan mampu menganggap sesamanya sebagai pemilik martabat yang sama di hadapan Tuhan.
doa, kurban, maupun derma, betapapun besarnya kepada Tuhan, hanyalah kesia-siaan jika disertai rasa benci ataupun dendam. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Selanjutnya, kita juga bisa melihat beberapa ayat lain di mana Yesus secara pribadi mau menegaskan bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi untuk menyempurnakannya. Musa berkata, Musa melarang, jangan berzina. Tetapi Tuhan Yesus menuntut lebih dari itu. Barang siapa memandang perempuan dan menginginkannya, ia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Jadi bukan hanya berbuat zina, tetapi ingin berbuat zina saja sudah tidak dibenarkan oleh Yesus. Maka Yesus mengingatkan kita untuk menjauhkan dari kesempatan untuk berbuat dosa, yaitu demi penjagaan keselamatan jiwa dan raga kita. Kita bisa bandingkan dalam Injil Matius bab 5 ayat 29 sampai 30. Dan selanjutnya, Yesus melarang apa yang diizinkan oleh Musa, yaitu bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya karena zina dengan memberi surat cerai kepadanya. Mengapa? Hal ini ditentang dan disempurnakan oleh Yesus karena hal ini bertentangan dengan hukum kasih. Yesus ingin menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dipelihara atau dipulihkan kembali dalam kesatuan kasih. Saudara-saudariku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Sikap dasar Yesus terhadap Taurat bukanlah untuk menghilangkannya, melainkan untuk memenuhi dan menyempurnakannya. Hukum yang lama diberikan oleh Allah sesuai dengan kehendak dan janjinya untuk menyelamatkan umatnya. Yesus yang diutus Bapanya untuk melaksanakan tugas panggilan penebusan umat manusia, menyempurnakan hukum yang lama. Allah dalam perjanjian lama adalah sama dengan Allah dalam perjanjian baru. Tetapi Allah yang satu dan sama itu dalam perjanjian baru telah menampakkan dirinya sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yesus Kristus tampil sebagai Putra Allah, dan bersama dengan Roh Kudus inilah Ia memberikan makna dan arti hukum Allah yang sebenarnya dan otentik. Bahkan dalam sikap, kata, dan perbuatannya, Yesus sendiri sudah memberikan teladan untuk kita sekalian. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Setiap kita, saya yakin dan percaya, selalu meluangkan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sabda Tuhan yang kita renungkan adalah pelita dan pedoman bagi hidup setiap kita. Demikian pun dengan berbagai bentuk kebijakan dan aturan dalam gereja. Semuanya tentu mengarahkan hidup kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, lebih berkenan sebagai anak-anak Tuhan. Karenanya, kita harus menghayati dan melaksanakan semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Bukan dengan maksud untuk dipuji, bukan pula dengan kemunafikan. Mari kita wujud nyatakan dalam hidup dan karya nyata kita setiap hari, bahwa kita ini sungguh-sungguh murid Tuhan Yesus. Jangan hanya mau bangga mengakui diri sebagai murid-murid Tuhan, tetapi mari kita berusaha hidup sebagaimana
apa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Berkat Tuhan beserta kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. There's nobody else.